Selamat pagi, shalom semuanya. Halo. Adik-adik, apakah kalian merasa diberkati oleh Tuhan hari ini? Semuanya pasti sehat semuanya ya. Walaupun di kondisi yang sekarang ini baru pandemi COVID-19, kita tetap masih mengucap syukur karena Tuhan memberikan kita kesehatan. Oleh karena itu kita akan memujikan Happy Ya 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 karena saya senang jadi anaknya siapa? Tuhan Yesus. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Adik-adik, kalau tadi kita pujikan bahwa kita anak-anaknya Tuhan, maka kita berbahagia. Kita mau juga berbahagia karena kita sudah dibuang dosanya oleh Tuhan, yaitu ditebus dengan penebusan Tuhan. Kita akan pujikan, aku bahagia karena kita bahagia, kita ditebus dosanya oleh siapa? Tuhan Yesus. Mari kita pujikan. Bahagia, 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 aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Aku bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Adik-adik, kita mau berdoa kepada Tuhan karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Mari kita awali sekolah minggu ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan sungguh mengasihi kami semua anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau berkati dengan kesehatan, Engkau berkati dengan segala apa yang kami butuhkan, Engkau sudah sediakan ya Tuhan. Tuhan, sampai saat ini kami bisa bernafas itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kalau saat ini kami rindu Bapa untuk memuji nama-Mu, memberikan yang terbaik buat Engkau, belajar akan firman-Mu, siapkan hati kami Bapa, biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu setia kepadamu, sehingga saat Engkau menjemput kami, nama Tuhan tetap ada di dalam hati kami, dan Engkau adalah Tuhan satu-satunya di dalam kehidupan kami. Bapa, berkati sekolah minggu ini dari awal sampai akhirnya, hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik yang ganteng dan cantik, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan yang terbaik buat
Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati kita. Mari kita angkat pujian persembahan kami. Adik-adik, kita akan menyerahkan persembahan kita. Kita akan berdoa kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan sudah memelihara hidup kami, Bapa, sehingga kami saat ini boleh Tuhan Engkau perkenankan untuk memberikan yang terbaik buat Engkau ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang dengan setia, dengan hati yang tulus memberikan kepadamu ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Dan Tuhan, ampuni anak-anak-Mu yang belum memberikan pada hari ini persembahan kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau akan tilik satu persatu. Yang kekurangan Tuhan, Engkau akan berkati ya Tuhan, sehingga lain kesempatan dapat memberikannya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan siapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan angkat pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Adik-adik, kita akan melihat cerita Yunus di perut ikan. Adik-adik penasaran nggak? Apakah Yunus tetap masih hidup? Apakah Tuhan hanya diam? Kita lihat yuk ceritanya, firman Tuhan tentang Yunus di perut ikan. Mari. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi
Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik. Sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah. Tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu. Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka, Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus. Bertahun-tahun kemudian, Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya. Seperti Yunus, ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi utusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia. Adik-adik, tadi sudah melihat kan filmnya? Kalau adik-adik mau seperti Yunus yang sudah mendengar akan perintah Tuhan, pasti dia akan selamat. Begitupun juga adik-adik, jangan pernah melanggar firman Tuhan. Agar kita apa?
selamat. Kalau kita dikasih oleh orang tua ajaran yang baik, maka kita akan selalu patuh atau enggak? Tentunya akan patuh. Biar kita menjadi apa? Selamat. Oke adik-adik, begitulah firman Tuhan yang boleh kita terima hari ini. Kita akan pujikan Yunus di perut ikan. Bagi adik-adik yang bisa dan hafal, ayo kita menyanyi lebih keras lagi. Tepuk tangan semuanya. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Yunus di perut ikan. Karena dia dikasihi Tuhan, lalu dibebaskan. Juang juang bom bom bom, juang juang. Juang juang bom bom bom, juang juang. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Yunus di perut ikan. Karena dia dikasihi Tuhan, lalu dibebaskan. Juang juang bom bom bom, juang juang. Juang juang bom bom bom, juang juang. Adik-adik, kita akan pujikan Yunus di perut ikan dengan penuh semangat. Mari kita pujikan dengan tepuk tangan. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Yunus di perut ikan. Karena dia dikasihi Tuhan, lalu dibebaskan. Juang juang bom bom bom, juang juang. Juang juang bom bom bom, juang juang. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Yunus di perut ikan. Karena dia dikasihi Tuhan, lalu dibebaskan. Juang juang bom bom bom, juang juang. Juang juang bom bom bom, juang juang. Adik-adik, kita akan tutup sekolah minggu kita dengan kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memimpin sekolah minggu ini dari awal sampai akhirnya dengan selamat. Berkati Bapa, apa yang boleh kami terima hari ini, firman-Mu terus ada di dalam hati kami, sehingga anak-anak-Mu ini mampu Bapa menjadi terang dan garam dalam kehidupannya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mengakhiri sekolah minggu ini, biarlah nama Tuhan terus dimuliakan lewat kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Bye bye, bye bye, sampai minggu depan. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Bye bye, bye bye, sampai minggu depan. Adik-adik, kalian sudah mendengar firman Tuhan kan? Di situ ada prakarya yang boleh kalian kerjakan. Ada yang menggambar ikan paus, ada yang origami. Boleh kalian kerjakan dengan baik. Kalau sudah kalian kerjakan, adik-adik boleh laporkan ke guru masing-masing di tiap sekolah minggunya. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.